للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء المهاجرين harta faid juga diperuntukkan untuk kaum fakir dari golongan muhajirin. Alladzina ukhrijuna min diyarihim wa amwalihim, mereka yang terusir dari kampung halaman mereka, rumah-rumah mereka, dan dirampas harta mereka. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dan mereka rela pergi meninggalkan kampung halaman, keluarga, harta, dan semua yang mereka miliki demi mencari fadlan minallah, anugerah Allah, wa ridwana, dan keridoannya. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan gak habis-habis, gak capek-capek. Mereka itu nolong Allah terus dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, dan itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang benar, kata Allah. Hai bunda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi hamba-hamba yang benar, dipuji sama Allah. Ini harus jadi cita-cita usbok, cita-cita ayah bunda semuanya. Itu hamba yang dipuji sama Rabbnya. Dan nanti ayah bunda cari itu, siapa saja yang disebut sama Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang benar. Dalam surat Al-Hujurat ayat belasan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang beriman itu kata Allah adalah yang sungguh-sungguh yakin pada Allah dan Rasulnya, nggak ada ragu sama Allah dan Rasulnya, yakin nggak ada ragu. Udah gitu mereka jihad sama Allah, membela agama Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun, itu yang jempolan, kata Allah. Itu hamba yang benar. Al-Hujurat ayat berapa udah ketemu belum ayah bunda? Ntar tulis di grup. Nabi Ibrahim juga disebut sama Allah. Innahu min ibadinal shadiqin. Dia hamba Allah yang shadiq, termasuk hamba Allah yang benar. Nabi Idris, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah dalam kitabullah ini, wahai Muhammad, ada hambaku bernama Idris, dia itu siddiqan nabiyya, hambaku yang benar, dan dia aku jadikan nabi. Ayah bunda cari itu, siapa orang-orang yang dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada universitas alma maternya mengeluarkan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan alumni, maka kalau disebut satu nama, orang-orang tahu. Ayah Sadirman angkatan berapa ya di ITB?
angkatan 82. Oh, seangkatan sama Pak ini ya. Yang keinget itu sama orang tuh si Fulan. Nanti cari itu ya Bunda, bagaimana caranya biar kita nih diingat sama Allah. Diingat sama manusia aja girang ya Bunda. Apalagi kalau sudah itu macam jempolan. Alumni ITB, alumni UI, alumni UGM, alumni UNER, dan semua kampus yang ayah bunda pernah di sana. Kalau nama kita disebut aja, bangga. Apalagi kalau nama kita disebut sama Allah. Ulaika humus shadiqun. Di antara hamba-hambaku banyak yang orang-orang hebat, kata Allah. Ada Bunda Siti Julia Susanto, ada Bunda Siti Samsia, ada Bunda Sri Siti, ada Bunda Sufiati, ada Bunda Syahida, ada Bunda Supraptini. Disebut tuh nama kita satu-satu. Ini yang lain mau disebut apa enggak nih? Jadi semuanya disebut sama Allah. Ini nih, hamba-hambaku yang top-top, kata Allah. Bunda pernah ngerasain nggak? Amal kita, karya kita masuk top 10 aja gitu bahagia girang. Misal penulis buku, lalu di jalan dia pergi ke Gramedia, melihat bukunya ada di top 10 bestseller, girang. Atau mereka yang kuliah, mereka yang sekolah, begitu pengumuman, namanya terpampang di billboard top 10 student of the month. Bulan ini anak-anak yang terhebat dari seluruh kelas, 10 orang terhebat. Nama kita ada, wait, top. Maka ini disebut sama Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang top 10, orang-orang terbaik. Jadi orang-orang benar. Mudah-mudahan Allah tuntun langkah kita untuk semakin baik, semakin baik, semakin baik di hadapan Allah. Ntar jadi shadiqun. Jadi orang-orang yang benar. Mau nggak ya Bunda? Yang mau angkat tangan. Kayaknya lemesnya kayak udah puasa semuanya. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya jadi orang-orang shadiqun. Udah segini aja kali ya. Udah habis belum waktunya? Masih aman? Insya Allah. Lil fuqara il muhajirin. Harta fai itu karena Allah sayang, Allah ridho, kasih ya, kata Allah. Harta fai itu. Buat siapa? Tadi itu sebab fuqara begini. Kayaknya nggak pantas tuh. Buat orang muhajirin tuh nggak pantas begini. Isyarat tangan. Karena Allah sebut tuh penderitaan mereka, pengorbanan mereka. Yang ngasih buat Allah dan Rasulnya segala-gala. Bagaimana nyebut statusnya orang-orang muhajirin? Mereka itu orang-orang kaya, banyak orang terpandang seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang wafat syahid di perang Uhud. Untuk menutupi tubuhnya yang syahid hanya selembar kain. Kalau ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau kakinya ditutup, kepalanya kelihatan. Nggak ada tuh kain penutup. Padahal Rasulullah nangis tuh ngeliatin Mus'ab bin Umair. Ini anak dulu adalah flamboyan di Mekah. Bajunya selalu necis.
Rambutnya selalu dikasih minyak. Dan harumnya kecil dari jarak yang jauh. Ini anak, anak punya. Tapi dia pilih Allah Rasulnya dibanding ibunya. Dia pilih Allah dan Rasulnya dibanding kampung halamannya. Dia pilih Allah dan Rasul dibanding semua-muanya. Jadi bukan orang fakir, bukan. Mus'ab bin Umair. Utsman bin Affan. Siapa yang nggak kenal Utsman bin Affan? Abu Bakar. Orang-orang kayanya Mekah itu. Abdurrahman bin Auf. Suhaib Ar-Rumi. Bahkan mereka diusir dari kampung halaman. Mereka nggak bawa apa-apa. Ayah bunda, kita pernah ngitung bagaimana Abu Bakar ngebebasin Bilal dengan angka yang nyentuh hampir 700 juta. Nggak pakai mikir Abu Bakar. Dan Abu Bakar bilang kepada tuannya Bilal, Umayyah, kalau engkau minta 10 kali lipat aku bayar. Nggak pernah mikir. Tapi ayah bunda tahu nggak? Berhijrah ke Madinah, Abu Bakar bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Bersama Rasul. Mendek-mendek malam-malam. Jalan memutar sampai ke Jabal Sur. Bawa apa Abu Bakar? Nggak bawa apa. Bawa kendaraan? Enggak. Jalan kaki sama Rasul. Utsman, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya bawa apa mereka? Nggak bawa apa-apa. Maka kalau sebab tangannya begini, tadi lil fuqara, nggak pantas. Mereka itu orang-orang terhormat, mereka itu orang-orang kaya. Yang mereka nggak pernah bakal mau minta sama siapapun. Mereka terusir dari rumah mereka, dirampas harta mereka. Ngapain? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka nyari Allah. Mereka nyari ridho, cintanya Allah. Dan ayah bunda, itu yang manusia-manusia merdeka, manusia-manusia yang terbebas dari kungkungan harta. Kalau di depan rumah mereka sudah ada stiker besar, kalau ada di depan rumah kita ada stiker besar, ada polis lain. Tulisannya rumah ini disita KPK dalam 3 kali 24 jam. Dikasih waktu 3 kali 24 jam. Bunda, dikasih waktu nih 3 hari. Saya yakin tuh kalau saya, ayah bunda, kita semuanya lemes kalau rumah kita, mobil kita, harta kita, semua isi rumah kita mau diambil sama pemerintah. Lemes sudah pasti. Tapi orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang lepas dari kungkungan dunia. Semua belenggu dunia nggak bisa. Merantai kaki mereka nggak bisa. Nggak ada yang ikat. Kalau suruh milih Allah dan Rasulnya, mereka pilih. Jangankan pindah ke Madinah yang nggak jelas. IKN udah dibangunin bagus-bagus aja pada kagak mau pindah. ASN, bener nggak? Ayo benar. Mikirnya kepanjangan karena masih ada dunia. Tapi kalau misalnya ada Allah, ada Rasul di IKN, wih berangkat semua kayaknya kita. Disita, dirampas,
nggak ada masalah. Ini sinyal saya masih aman atau putus-putus saya bunda? Aman. Nanti tiba-tiba mati lampu nih di sini. Mohon maaf ya. Poin pertama, jadi orang yang dipuji Allah. Poin yang kedua, ayah bunda, jangan sampai ketukar di jalan hidup. Kalau disuruh milih Allah dan Rasulnya dan pilih dunia, jangan sampai ketukar ayah bunda. Pilihannya harus Allah dan Rasulnya. Dalam hidup ini sering nanti kita dibentur-benturkan. Jadi orang baik, benar, jujur, seperti yang Allah suruh. Atau jadi orang yang nipu, korupsi, mengambil hak orang lain. Kebanyakan orang yang khawatir, takut miskin, mereka pilih jalan yang lain, bukan jalannya Allah. Jadi poin yang kedua tuh jangan pernah salah jalan lagi. Kalau sudah lupa, sudah hilaf, istighfar, minta ampun, bertaubat sama Allah. Jangan merasa kita ini udah yang paling hebat, paling dahsyat perjuangannya. Enggak ada apa-apanya. Masih banyak orang yang perjuangannya jauh lebih hebat dari kita. Jangan ngerasa puas dalam amal soleh. Jangan berhenti dan jangan lelah untuk nolong Allah dan Rasul. Meskipun nggak punya apa-apa. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari anugerah dari Allah dan keridoannya. Belajar dari kalimat ini, cari ridho Allah, cari ridho Allah. Wa yansurun Allah wa rasulah. Dan belajar dari orang-orang muhajir ini. Mereka nolong Allah, nolong Rasul, nggak berhenti-berhenti. Apakah Allah perlu ditolong? Enggak. Apakah Rasulullah perlu ditolong? Enggak. Wallahu ya'simuka minan nas. Jaminan Allah itu, Allah akan lindungi engkau Muhammad dari kejahatan manusia. Allah sendiri yang melindungi Rasul. Apakah perlu bantuan manusia? Enggak perlu. Berkali-kali kalau Rasul disakiti, Allah kirim malaikat. Bagaimana kisah Taif, malaikat gunung sudah menawarkan Muhammad, kalau engkau izinkan, aku timpakan mereka dengan gunung. Kalau ayah bunda sudah pergi ke Taif, ayah bunda bakal tahu tuh seremnya gunung-gunung Taif itu. Tinggi, besar, batu semua. Sedikit sekali pohon-pohonnya. Jadi batu semua. Malaikat-malaikat sudah gemas itu. Karena Allah perintahkan. Sana, binasakan. Tapi enggak. Rasulullah tidak izinkan. Dan malah Rasul mendoakan mereka. Mudah-mudahan ada dari keturunan mereka yang beriman pada Allah. Jadi Allah lindungi Rasulnya. Cari ayatnya sama ayah bunda. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu Muhammad dari kejahatan manusia. Maka kalau ada kalimat wa yansurunallah wa rasulah, bukan Allah dan Rasulnya perlu pertolongan kita, bukan. Ini kesempatan kita untuk jadi hamba-hamba Allah. Ayah bunda yang suka nonton Dracin, drama Cina, ada nggak nih ayah bunda yang suka Dracin? Mudah-mudahan nggak ada yang suka. Wah, kelihatannya orang miskin. Tiba-tiba begitu ditolong, rupanya anak CEO katanya. Gitu kalau Dracin ceritanya kan. Begitu anak CEO tiba-tiba langsung diangkat derajatnya.
dinikahin sama anaknya CEO, tiba-tiba jadi kaya. Nah, kalau ceritanya drama Cina, tuh, biasanya begitu. Ayah bunda tahu nggak? Mirip-mirip. Bukannya Allah dan Rasulnya perlu sama pertolongan kita, tapi kalau ada orang yang nolongin hamba kesayangan Allah, itu yang nolongin juga langsung diperhatiin sama Allah. Kalau ayah bunda tahu, ada orang soleh lagi bikin amal buat Allah, bantuin itu bantuin. Kenapa? Karena ntar Allah juga, dia ngebantuin hambaku yang soleh nih, ntar kedapatan anugerah Allah dan keridoan. Bantuin, bantuin. Bukannya Allah dan Rasulnya perlu pertolongan kita, enggak. Tapi melindungi Rasulnya, menjaga Rasulnya, mencintai Rasulnya, maka Allah juga akan cinta. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cari itu dalam surah Ali Imran ayat 30-an. Katakan Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kalian. Jadi rupanya mencintai Rasul akan membuat Allah cinta. Membantuin perjuangan Rasul akan membuat Allah ridho. Itu ya, wa yansurunallah fadla minallahi wa ridwan. Dan dalam surat Muhammad, surat 47 ada kalimat intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong agama Allah, pasti Allah tolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan buat pendirian kalian teguh. Maksudnya kalau dalam perjuangan tuh ayah bunda sering kerjain apa enggak ya, jalanin apa enggak ya, itu setannya banyak gangguin. Tapi kalau tolongin agama Allah, santai aja. Allah ntar tolong dan kalian bakal dibuat mantap. Bikin masjid, duit kagak ada, orang pada ngeremehin, pada ngecilin. Dari mana lu bikin masjid? Dengan mantap bilang orang bikin karaoke aja. Jadi, masa bikin rumah Allah kagak jadi? Insya Allah itu kalimat Usbab temu itu dari Abi Acep Karawang, Masya Allah. Bukan kita yang bisa bikin masjid, bukan kita yang mau bikin pesantren, bukan kita yang mau bikin universitas, rumah sakit, amal soleh apapun. Tapi kalau kita digerakin sama Allah, hanya perlu satu langkah kita bergerak, nanti jutaan langkah Allah siapkan. Allah cuma mau lihat, kamu bagian dari tentaraku apa enggak? Siap bergerak apa enggak? Dan banyak banyak sekali sebab mengalami dan ayah bunda barangkali ngalami. Kita bikin amal soleh bentuknya pesantren kah, bentuknya masjid kah, amal soleh apapun juga. Pengalaman kami ini kayaknya dana dari yang terduga paling cuma 30%, 70% lebihnya tidak terduga. Rezekinya dari mana-mana. Allah anterin. Jadi Allah cuma mau lihat, mau bergerak, mau bergerak. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dan mereka wa yansurun Allah wa rasulah. Mereka nolong Allah, mereka tolong Rasulnya. Bukannya Allah dan Rasulnya perlu pertolongan kita, enggak. Dengan cara nolong Allah dan Rasulnya, nolong agamanya, nanti Allah tolong segala-galanya.
Jazakumullah ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz ilmunya. Barakallahu fiik.